ketemu juga. Bernilai. Pada jeblok lagi hasilnya. Ya udah tuker aja langsung sama yang tadi. Gila lu ditukar. Orang udah nilai kok. Bisa ketahuan kalau ditukar. Mampus gua, mampus. Gimana nih? Gua bingung banget nih. Gimana lu nggak lu? Cuma satu orang bisa nolongin kita. Siapa? Samsul Bahri. Silakan duduk. Ngapain sih kamu ngajakin saya ke sini? Saya mau ngasih bunga-bunga mawar ini. Bunga pertama untuk mata kamu. Mata kamu tuh bagaikan lautan cinta. Dan mata kamu adalah bagian terindah yang Tuhan ciptakan di wajah kamu. Oh my God. Banyak orang yang bilang kalau mata saya tuh emang indah. Kok kamu tahu sih? Saya tahu dari Siti Nurbaya. Kalau saya mau tahu apa-apa tentang kamu, saya selalu nanya dia. Bunga kedua untuk bibir kamu. Orang-orang bilang sih bibir itu seksi banget. Kok kamu tahu juga sih? Siti Nurbaya yang bilang. Saya harus berterima kasih dong sama dia. Bunga ketiga. Ini untuk suara kamu yang merdu. Seperti suara penyanyi favorit kamu itu, Celine Dion. Kok kamu tahu semuanya sih? Siti Nurbaya yang bilang. Ma, kita balik ke dalam yuk. Saya mau doan sama kamu. Dan saya akan jadikan dasar pertama kita sebagai kenangan yang paling indah. Gombal. Saya Ida, bukan Emah, tahu? Goh, Ida! Ida! Kok gue jadi bego ya? Mana bisa ketukar sama cewek lain sih? Arifina Baktiar. Santai bener. Oh, sakit, Po. Hei! Sul, semalam kita nggak bisa tidur nih. Lo kebanyakan ngopi kali. Enggak. Kita nggak ngopi berdua sama Arifin. Arifin ya? Kalau enggak, karena kebanyakan ngelamun jorok. Enggak. Apain? Kita lagi mikirin ulangan kita. Ya, ngapain lo pikirin sih? Kan udah gue beresin. Lo tinggal tenang, nunggu nilai bagus. Gak bakalan ada yang tahu, men. Tenang aja. Mendingan sekarang berdua dengerin lirik lagu yang gue buat. Emang ada? Lagu baru nih. Coba mana? Siang malam ku mencari gadis impian yang paling cantik, paling baik, paling menggemaskan. Gadis yang ceria seperti matahari pagi. Gadis yang senyumnya seindah mawar berbunga, yang wajahnya cerah seperti rembulan di tengah kelam. Rambutnya seperti cewek dalam iklan sampo. Woi, kalau mau mimpi, tidur dulu. Abis lirik lagu lo mengena di hati kita. Buka mata, buka hati, dan engkau akan
Mama tahu nggak? Walaupun saya capek kayak gimana pun, tapi setelah ngelihat senyumnya Mama, capeknya langsung hilang, Ma. Ma, semakin lama saya makin ngerasa kalau Mama semakin sayang sama saya. Dan saya juga semakin sayang sama Mama. Mama selalu hidup di hati saya. Dan Mama juga akan selalu hidup di hati Papa. Ma, Papa selalu kangen sama Mama. Setiap kali Papa pergokin kamu lagi berdua sama Mama, kamu pasti lagi ngobrol. Lagi ngobrol apa sih? Ada deh, Pak. Papa cuma jadi outsider aja nih. Kamu nggak kasihan sama Papa? Saya nggak kasihan sama Papa. Betul kamu nggak kasihan sama Papa? Saya nggak kasihan sama Papa. Tapi saya sayang sekali sama Papa. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Om, kan saya mau pergi ke mall nih. So, saya mau minta duit dong, Om. Kamu mau beli apa sih? Kan semua keperluan kamu sudah Om penuhi. Om, Kamu masih mau menganggap saya sebagai kakak kamu? Ada apa, Kak? Setiap kali anak saya satu-satunya keponakan perempuan kamu minta uang, selalu kamu interogasi. Ya wajar, Kak. Saya omnya. Wajar kalau saya menanyakan dia. Masa depan dia menjadi tanggung jawab saya, sama seperti saya bertanggung jawab terhadap Siti. Sudahlah, gak usah bicara soal tanggung jawab. Kalau saya tidak tinggal di sini dan bekerja melebihi pembantu, apa kamu akan memikirkan masa depan anak saya? Ada apa sih ini, Kak? Kalau Siti aja yang minta uang sama kamu, apa kamu pernah tanya sama dia untuk apa uang itu? Maaf kalau pertanyaan saya menyinggung perasaan Kakak. Saya nggak bermaksud apa-apa, Kak. gitu dong, Om. Itu baru oke namanya. Makasih ya, Om. Nggak usah kamu pikirkan sikap tante kamu tadi. Enggak kok, Pak. Saya nggak pernah berpikir jelek tentang mereka. Mereka kan keluarga kita juga, Pak. Dan saya bisa ngerti kalau kadang-kadang Tante Fatima suka emosional. Siti, kamu betul-betul mewarisi sifat-sifat almarhumah mama kamu. Selalu penuh pengertian dan selalu mau mengalah. Makasih ya, sayang. Cemen lo. Lihat deh. Lampu merah. Kalau hijau, jalan. Wan, non, oke? Lo nantangin gua. Emang dia suka make-make polisi, Pak. Jalan aja surat-suratnya nggak jelas. Pak, tunggu dulu, Pak. Maksud saya,
Wah, sorry. Lu segitu cintanya sih sama motor? Gue sih maunya sayangnya sama lo, tapi waduh. Kayaknya gue gak kuat ngasih lo uang jajan. Habis kayaknya lo makannya banyak banget. Dasar lu belagu banget sih. Samsul jangan diladenin deh. Dia emang paling pinter nyebelin orang. Yuk ah. Sam, Eh, ini kan udah hampir bel. Kok kamu masih di sini? Emang kamu gak niat belajar? belajar. Untuk apa belajar? Emang kamu gak pengen lulus? Einstein aja nggak pernah masuk kelas, tapi tetap pinter kan? Ya udah, kalau kamu ngerasa seperti Einstein, berarti kamu nggak perlu pinjam catatan saya. Tunggu dulu. Tadi saya cuma bercanda. Lagian minjem catatan lo kan udah jadi tradisi bertahun-tahun. Ya nggak lucu dong kalau tiba-tiba tradisi itu dilupakan. Kamu tuh makin lama makin payah ya. Tapi kamu makin sayang kan sama aku? Sam, kamu bisa serius nggak sih? Aku tuh selalu serius kok anaknya. Weh, Sam. Lihat tuh, cewek Doni cakep bener. Bener, lagu yang lu ciptain, persis banget. Mana? Sayang ya Sul ya, lu cuma mimpi doang. Tapi Doni yang dapet tuh. Cantik banget. Asli cakep. Gue bilang biasa aja. Tukang ojek juga sering kok dapet tumpangan cewek seksi yang ngepepet. Rambutnya kayak iklan sampo. Sam, kayaknya lo harus ciptain lagu. Wah, malah Samsul. Mana tuh anak? Hai. Hai. Sini lu. Lu jangan main macam. Ini cewek gue. Awas lu ya. Terus, 3 cewek yang lo lakuin sebagai cewek lo sebelumnya, lo kemanain? Udah deh dia. Gak usah dengerin dia. Yuk. Tunggu deh. 3 cewek yang kamu ngomongin barusan itu kamu kemanain sih? Ria, kamu dengerin aku ya. Si Samsul ini mulutnya emang suka usil. Dan cewek-cewek itu cuma sekedar teman biasa, nggak lebih kok. Kita jadi teman biasa aja deh, Don. Sebentar ya. Safe by the bell. Halo? Apa? Oke. Sekarang gua kesana. Ya, sorry banget. Abang ipar gua baru masuk rumah sakit. Jadi sekarang gua mesti kesana. Gue minta maaf. Gue turut bersimpati. Gue tuh anak baru di sini. Jadi gue kan pengen punya banyak temen. Terutama temen yang bisa jujur sama gue. Lo nggak salah alamat. Samsul Bahri. Ria Permatasari. Tapi lo cukup panggil gue Ria kok. Rina, mana Rina?
Nurbaya? Iya, Pak. Bagus. Eva, mana Eva? Hadir, Pak. Samsul Bahri? Hadir, Pak. Aduh, terkejut saya. Terlambat lagi kau. Maaf Pak, saya terlambat. Tapi tadi saya disuruh kepala sekolah nganter dia ke kelas ini Pak. Bukan salah saya dong. Nah, apa lagi nih? Maaf Pak, kita terlambat karena nyariin Samsul Bahri tadi Pak. Untuk kalian saya anggap sudah tepat waktu lah ini. Makanya saya khawatir, apakah ini pertanda mau kiamat apa bagaimana, nggak tahu saya. Ya sudahlah, duduklah. Duduk. Pak, ini ada surat dari kepala sekolah. Anak baru ya? Nama kamu mirip bintang sinetron. Pemain sinetron kau ya? Enggak, Pak. Anak-anak, ini teman baru kalian. Namanya Ria Permatasari. Hai Ria. Duduklah kau di sana. Sekarang keluarkan buku PR kalian. Sek. Aduh, ngebasah gue bikin PR. Hancur deh image gue bukannya dia. Aduh. Makasih. Mata bertemu mata. Ini namanya pandangan pertama. Kalau begitu, kaulah yang pertama ke depan. Siapa namamu? Bahtiar, Pak. Ah, Bahtiar, ke depan kau. Ini spidolnya. Kerjakan soal nomor 3. Bukannya nomor 1, Pak. Kau ini yang jadi guru di sini. Kau atau saya? Terserah saya dong. Mau nomor 3, mau nomor 100, kenapa kamu protes? Kenapa lo nggak ngerjain PR lagi? Diam lo. Ayo cepat kerjakan. Samsul, ngapain kau di situ? Pulpen saya hilang Pak. Mana buku PR-mu? Mereknya Montblanc Pak. Yang saya tanya buku PR-mu. Bapak lihat nggak? Itu hadiah ulang tahun dari saya Pak. Kalau hilang, Saya nggak peduli mau hadiah ulang tahun dari bapakmu. Masa bodoh? Yang saya tanya, mana buku PR-mu? ini Pak. Kau bikin emosi saya saja kau. Bapak tenang aja kenapa? Tenang, apa yang tenang? Samsul Bahri. Ya sudah. Makasih ya. Tuh anak kamu. Saya sengaja bikin 2 buku. Yang satu pakai nama kamu. Takut kamu nggak buat. Makasih ya. Apa kalian juga semua kayak dia? Hah? Maaf, Datuk. Dagangan saya rugi, Datuk. Kalera. Kamu pikir saya bodoh? Uang yang kamu pinjam dengan alasan untuk menambah modal usaha kamu. Kamu gunakan untuk pertunangan anak kamu sih. Kalau soal itu, Datuk, mereka sudah kelamaan pacaran, Datuk. Saya sudah berusaha memisahkan mereka. Tapi dia
Dia cinta sekali sama pacarnya, Datuk. Gatal telinga saya kalau mendengar kata cinta. Cinta itu hanya senjata yang digunakan oleh orang-orang yang mempunyai hasrat tetapi tidak mempunyai uang. Saya tahu, Datuk. Daripada mereka kecelakaan, terpaksa saya akan nikahkan mereka, Datuk. Tetapi kamu yang celaka. Potong 2 jarinya. Jangan, Datuk. Maafkanlah kami. Beri kami tangguh waktu beberapa hari lagi, Datuk. Begitu dapat uangnya pasti kami bayar. Datuk, ampuni kami. Kali ini saya maafkan kesalahan kamu. Siapa nama anak kamu? Datuk, dia Henny. Henny. Jangan, Datuk, jangan. Tolong, Datuk, jangan. Akan saya bayar hutangnya, Datuk. Dia masih muda, dia masih Kamu tinggal pilih anak kamu si Henny atau 2 jari kamu. Selesaikan. Jangan, dia masih muda, Datuk. Ampuni kami. Itu anak saya masih muda. Anak kesayangan kami ya, Datuk. Jangan, Datuk, jangan. Jangan, Datuk. Dia masih anak-anak, Datuk. Jangan. Jangan. Daun muda dan gurih. Datuk, jangan. Jangan, Datuk. Lepaskan dia. Tutup mulut kamu. Dosa itu makan pagi, makan siang, makan malam saya. Selagi bapak kamu masih punya hutang, kamu adalah milik saya dan saya berhak berbuat dosa. Bukan lera. Mengganggu kesenangan orang. Kamu mau ngomong apa? Hah? Kamu ingin membayar hutang kamu? Bicara dan jalan! Kasihan suami saya, Datuk. Alangkah teganya, Datuk. Telah merenggut kesucian anak yang tidak berdosa. Datuk telah menghancurkan masa depannya. Bebaskan anak saya, Datuk. Kamu kan sudah tahu resiko kalau meminjam uang dari saya. Kalau 2 hari ini kamu tidak membayar hutang kamu, anak kamu akan saya sekap di sini sampai saya bosan. Mengerti? Jangan, Datuk, jangan. Ampuni dia, Datuk. Siapapun yang berhutang sama saya harus bayar. Harus. Mengerti? Mengerti? Jangan sekal dia. Keluar! Keluar! Balik kan? Nope. Wes, tunggu dulu ya. Kayaknya gua nih bakalan menang. Gua punya Nope go. Berarti gua dong yang menang. Hah? Gua kan yang menang. Gua dong yang menang. Hai. Hai. Makasih ya. Ada apaan sih? Enggak. Mereka pada ngutang sama saya. Oh. Yuk. Sialan tuh. Duit kita dibawa sama dia.
dong. Gimana pulpen Montblanc-nya? Udah ketemu belum? Kok lu cuek banget sih? Itu kan harganya mahal banget. Gak apa-apa. Ntar gue tinggal minta beliin lagi aja. Emang bokap kamu apaan? Pengusaha apa pejabat? Ada aja. Pasti lo dimanja banget ya. Lo mainannya mobil ya? Lo tunggu di sini sebentar ya. Gua mau ambil kunci mobil dulu. Tunggu ya. Hei! Sebentar. Mau kemana lo? Kemarin katanya mobil kamu diservis. Saya aja yang bawa ke bengkel teman saya. Dijamin kerjanya cepat. Misalnya kamu taruh sekarang nih, ntar sore udah jadi. Gombal lagi. Kenapa? Nggak percaya sama saya? Sini kunci mobil kamu. Thanks ya. Ben, cabut deh. Lo yakin mobil lo bakal dibawa ke bengkel sama dia? Enggak. Gue pengen tahu mau ngapain dia sebenarnya tuh. Pasti bapak kamu kalau nggak seorang pejabat tinggi, pengusaha besar, ya kan? Lo jangan kenceng-kenceng dong ngomongnya. Gue tuh nggak suka pamer sama bokap gue. Menurut gue, mau jadi anak pejabat tinggi, pengusaha gede, atau anak orang biasa juga sama aja. Ya jelas beda lah. Aku sih nggak niat main sama anak orang biasa. Capek tuh nggak sih lo? Nah, di sini rasa es krimnya beda deh sama tempat lain. Ada rasa khasnya. Nih, kamu cobain. Kamu orangnya romantis banget sih. Soalnya kamu emang pantas diromantisin. Nih. Sorry ya, sorry. Es krimnya. Ya, berantakan. Udah, nggak apa kok. Kasih ya. Kamu tuh orangnya segitu kagetan banget sih. Baru ya dengar Topan udah segitu paniknya. Enggak, soalnya gue rasa kita diikutin anak buah bokap gue deh. Soalnya suaranya mirip dia kalau lagi antop. Tunggu sebentar ya. Apa sih ngesen gue? Kenapa mesti diikutin sih? Sejak ketua MPR nolak pakai mobil Volvo, bokap gue tuh mencanangkan hidup sederhana. Gue sebagai anaknya, ya harus jadi contoh buat anak pejabat lain. Emang itu barusan benar anak buah bokap lo? Bukan. Paling cuma gembel lagi coba makan di kafe. Kita dibilangin gembel. Maaf Tante, ada yang bisa saya bantu? Tuhan Putri baru pulang jam segini. Supaya nggak ketahuan, kamu sengaja nggak bunyiin klakson untuk minta dibukain pintu pagar. Mobil kamu parkir di luar. Enggak Tante, mobil saya lagi dibawa teman saya ke bengkel. Ntar dibalikin lagi kok ke sini. Enak kamu ya, pulang sekolah langsung ke layapan dulu. Udah kayak perempuan nakal. Terus mobil kamu pinjemin ke temen. Kamu pikir Irma nggak punya hak untuk pakai mobil itu? Tante, Irma kan udah dibeliin mobil juga sama Papa. Apa kamu nggak tahu? Bapak kamu sudah ambil lagi tuh mobil. Bapak kamu pasti tidak akan percaya kalau saya melaporkan perbuatan kamu ini.
Demi Allah, Tante, saya nggak kelayapan. Tadi di sekolah ada pelajaran tambahan. Alasan? Kalau Tante nggak percaya, Tante telepon aja ke sekolah. Kamu pikir saya ini apa? Babu kamu? Om, saya kan udah minta maaf. Om, maafin saya. Kamu selalu minta maaf, tapi kamu tetap melakukan apa yang Om nggak suka. Ada apa ini? Dia lagi-lagi saya pergoki sama anak gondrong itu di taman. Yang hidung dan telinganya pakai anting-anting. Pakai kalung seperti rantai kapal. Saya pikir dengan menarik mobilnya dia akan kapok. Tapi ternyata saya harus mencari cara lain untuk menyadarkan dia. Tunggu. Mungkin ini semuanya salah paham aja. Irma jalan kaki kan karena mobilnya kamu tarik. Dan kebetulan dia jalan dekat taman yang ada anak gondrong itu. Makanya kamu langsung ambil kesimpulan. Jelas-jelas saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia pegang-pegangan tangan sama anak yang pernah saya usir dari rumah ini. Apa itu yang namanya kebetulan? Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri. Tolong didik dia dengan baik. Dan kalau dia tidak mau berubah, dengan terpaksa saya minta kalian untuk tidak tinggal di sini lagi. Karena saya tidak mau anak saya terkena imbas pengaruh yang tidak baik. Kamu pikir Siti Nurbaya itu anak baik-baik? Kamu aja selama ini menutup mata kamu atas kejelekan dia. Karena dia anak darah daging kamu sendiri. Makanya kamu lampiaskan semua kemarahan kamu pada saya dan Irma. Siti Nurbaya tidak pernah melakukan sesuatu yang bisa merusak martabat saya. Sekarang, kamu boleh merasa sebagai Tuan Putri. Tapi suatu hari nanti, semua kekayaan kamu akan saya remut. Dan kamu akan saya buang jadi gelandangan. Walaupun pada akhirnya kamu menangis darah, saya tidak akan peduli. Ini pondok saya. Nggak semua rumah kamu kan? Kamu tahu apa kata bapak saya? Harta tuh cuma daki dunia. Tuhan nggak beda-bedain kok. Siapa yang kaya, siapa yang miskin. Kemuliaan manusia tuh dilihat dari perilaku hidupnya. Makanya bokap gue mencentangkan hidup sederhana. Saya baru pertama kali ngeliat cowok yang selain romantis juga punya falsafah hidup yang luar biasa. Itu kamu. Saya juga. Baru pertama kali ini saya ketemu cewek yang secantik kamu. Ngapain tuh anak? Tahu tuh. Hai. Hai. Tadi anak buah bokap lo pesan kita-kita nih, suruh ngawasin lo. Mendingan lo cepet pulang deh sekarang. Daripada ntar lo kepergok, ya kan? Kalau misalnya nggak keberatan, lain kali boleh ya saya main ke istana kamu. Boleh dong. Ya udah, turun dulu ya. Balik dulu ya. Dah. Dadah. Hebat lo ya sekarang ya, tinggal di istana. Gak usah bawel, apa? Ya, Vin. Ayo. Hai. Ada yang bilang nggak sama kamu? Bilang apa? Kamu tuh semakin cantik. Ah, masa sih? Ih, gombal deh. Bener. Gue kesana dulu ya. Selamat malam, Om. Malam, Sul. Gimana ulangan kamu?
Ya, lumayan Om. Sama kayak Siti. Tapi kayaknya sulit Om buat ngalahin Siti. Om, nanya dong Om. Si Siti tuh dikasih makan apa sih? Otaknya itu Om, sampai encer banget. Ah, kamu tuh ada-ada aja. Makannya ya sama yang kamu makan. Tapi dia itu punya semboyan, Sul. Nilai bakat cuma 1%. Yang 99% itu adalah usaha dan determinasi. Wah, kayaknya saya harus belajar banyak nih sama Siti Om. Boleh saya ketemu dia sekarang? Langsung aja. Tadi Om lihat dia ada di kamarnya, lagi belajar. Mari Om. Ayo, Sul. Masuk. Kuncinya taruh aja di meja. Kok kamu tahu saya datang? Saya udah lama kenal sama kamu. Dan saya udah tahu semuanya tentang kamu. Walaupun kamu masuknya pelan-pelan, tapi itu terasa seperti hentakan kaki. Kayaknya kamu emang sulit dibohongin ya? Bukannya sulit, tapi nggak bisa buat kamu bohongin. Saya tuh nggak sama seperti Batiar dan Arifin yang gampang sekali kamu bohongin. Gimana date-nya sama Ria? Ya, susah buat diceritain. Pokoknya pada intinya dia tuh biasa, pinter, baik, tajir lagi, dan macam-macam deh. Saya boleh tanya nggak? Gimana cara kamu ngadepin dia besok kalau dia tahu kamu tuh bukan anak orang kaya? Kamu kok nanya begitu sih? Pasti Baktiar sama Arifin yang ngadu sama kamu ya? Saya nggak butuh pengaduan. Saya lebih kenal kamu daripada mereka kenal kamu, kan? Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Ya, gue lihat aja situasi besok. Gue tuh orangnya cepat baca situasi. Dan gue cepat melakukan langkah-langkah untuk antisipasi. Kamu tuh nekat banget ya. Saya takut suatu hari semua kenekatan dan semua kebohongan kamu akan terbuka. Dan kamu akan masuk ke dalam jurang masalah. Selama saya masih punya sahabat bernama Siti Nurbaya, maka saya yakin saya mempunyai solusi untuk setiap masalah saya. Thanks ya kuncinya. Samsul. Saya udah bikinin PR buat kamu. Jangan sampai ketinggalan ya. Makasih banget. Kalau di dunia gue nggak ada lo, gue nggak tahu deh betapa kacaunya dunia gue. Udah sana pulang, nanti papa kamu marah loh. Iya, lagian saya juga harus ambil motor di sekolah. Dah. Hati-hati, Sam. Sekarang kamu dengan tenangnya mengizinkan anak laki-laki masuk ke kamar Siti. Kak, masalahnya tuh jelas beda. Anak kamu itu bergaul sama laki-laki yang gak jelas latar belakangnya dan gak jelas tujuan hidupnya. Sedangkan Samsul dan Siti Nurbaya, mereka sudah berkawan dari kecil. Mereka sudah seperti saudara dan saya tidak menganggap Samsul sebagai orang lain lagi. Brengsek. Kenapa, Sam? Arifin sama Baktiar tuh janji mau bayar utang mereka hari ini. Aku nggak bayar. Hey, apa kabar hari ini? Halo. Ingat nggak waktu itu saya pernah utang sama kamu 500.000? Nih, sebelum saya lupa lagi. Makasih ya. Lo berapa? No pego. Lo? Cepet ya. Gitu dong. Impas ya. Impas Thank ya. you ya. Yuk. Oke. Mana Siti? Yuk. Nih, sisanya. Saya kayak benar-benar utang budi sama kamu. Tapi
Tapi saya nggak pernah ngerasa ngutangin budi ke kamu. Aduh, parah nih gue. Tutupin gue dong. Kenapa? Kamu juga utang sama Ria? Enggak, karena kemarin saya nggak bisa bayar utang sama Arifin dan Baktiar. Saya mau bolos sekolah. Terus saya bilang deh ke Ria, saya harus temenin papa saya ke istana. Kamu tuh bener-bener deh, Sam. Kamu jangan ketawain saya dong. Cepetan bayar saya pergi dari sini. Kamu aja deh yang bawa. Sam, pelan-pelan dong, saya jadi jantungan. Emang kamu nggak bosen ya hidup biasa-biasa aja? Harus ada yang beda dong. Sekali-kali harus ada ketegangan, biar kamu nggak bosen. Sam! Sam! Sam, stop! Kurang ajar. Emang dia nggak lihat yang mobil gua berhenti? Sam, jangan cari perkara. Siapa yang nyari perkara? Dia yang nyari perkara sama gue. Gak lihat mobil saya berhenti? Nyupir tuh pakai mata. Datuk. Maaf, Datuk. Tadi saya kira siapa? Kamu bukannya anak Sultan Mahmud? Maaf, Pak. Kami yang salah. Kami yang berhenti mendadak. Siapa dia? Dia teman saya, Datuk. Siti Nurbaya.